Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Luki Fatur Rahman, NIM 4121137 dari Ekonomi Syariah kelas D, Dirasa Ulang. Kitab Safinatun Najah, IAIN Pekalongan. Di video ini saya akan menjelaskan salah satu pasal di kitab Safinatun Najah, yaitu bersuci menggunakan batu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji. Syurutu ajza'il hajari utawi pira-pirane syarat-syarate ngalap cekap cewek anggo watu. Samaniyatun ana 8. An yakuna sapa wong siji, sapa wong bisa lasati yen to ana kelawan anggo telu pira-pira watu. Ujarin wa ayyunakko layento den kesehatken. Al-hallu panggunane wa an la yajifa layento durung garing. An-najasu apa ana najise walayan nakila layento orang ale apa najise walayatero layento ora ayak teko. Alaihi ing atase najis ajerun najis kang ngeneh wala yujawiza layento ora lewat wates apa najise safatahu wong ing bokonge wong waha syafat tahu lan ing haleme wong wala yusibahu ngenani ing najis layento ora ngenani ing najis maun apa banyu wa antakuna lan yen to ana alhaja ana pira-pira watu tahirata ingkang suci. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pasal tersebut. Islam adalah agama yang murah dan rahmat serta memudahkan. Islam selalu memberikan kemurahan bagi pemeluknya dalam menjalankan aktivitas ibadah. Salah satu di antaranya adalah dalam hal bersuci. Islam tidak mengharuskan selalu bersuci dengan air, tetapi juga boleh dengan batu. Batu bisa menjadi alat untuk bersuci selain air bersih. Meskipun air bersih lebih banyak digunakan, tapi batu dapat kamu dijadikan pilihan untuk beristinja. Dalam Islam terdapat syariat untuk bersuci setelah membuang hajat yang disebut istinja. Istinja atau bersuci adalah menghilangkan atau membersihkan kotoran usai membuang air besar maupun kecil. Istilah istinja diambil dari kata an-najaa yang artinya bersih atau selamat dari penyakit. Beristinja artinya menghilangkan najis atau meringankannya dari tempat keluarnya air seni atau kotoran. Terambil dari kata an-naja yang berarti bersih atau selamat dari penyakit. Dinamakan demikian karena orang yang melakukan istinja ia mencari keselamatan dari penyakit dan berbuat untuk menghilangkannya. Beristinja dapat dilakukan dengan menggunakan air mutlak atau air yang suci dan mensucikan saja atau dengan menggunakan batu saja. Namun yang paling utama bila istinja dilakukan dengan menggunakan batu pada awalnya, kemudian disempurnakan dengan menggunakan air. Ini dikarenakan batu dapat menghilangkan wujud najisnya, sedangkan air dapat menghilangkan bekasnya dengan tanpa bercampur dengan najisnya karena telah dihilangkan oleh batu. Penggunaan batu untuk membersihkan kotoran bisa menjadi pilihan jika tidak ada air bersih. Pada umumnya, manusia lebih memilih menggunakan air bersih untuk membersihkan kotoran atau najis. Padahal, lebih baik menggunakan keduanya. Pertama, menggunakan batu lebih dulu, lalu disusul dengan siraman air bersih.
Kenapa demikian? Sebab batu dapat menghilangkan wujud najis, lalu disempurnakan dengan air bersih yang dapat menghilangkan bekas najis. Jika ada yang beristinja menggunakan salah satunya saja, semisal batu, ada beberapa syarat-syarat sahnya. Berdasarkan kitab Safinatun Najah, Syekh Salim bin Sumair al-Hadlarami menyebutkan ada 8 syarat yang mesti dipenuhi ketika hendak beristinja menggunakan batu saja. Kedelapan syarat itu yakni 1. Dengan menggunakan 3 buah batu atau 3 buah sisi dari satu batu. Meskipun dengan satu batu atau satu sisi batu, tempat yang dibersihkan dari najis telah bersih, tetap ada keharusan untuk terus melakukannya sampai batas minimal 3 buah batu atau 3 sisi batu. Sebaliknya, bila dengan 3 batu itu tempat yang dibersihkan masih belum bersih dari najis, maka wajib hukumnya untuk menambah hingga tempatnya benar-benar bersih. Dalam hal penambahan ini disunahkan dengan bilangan ganjil, meskipun telah bersih pada saat dibersihkan dengan bilangan genap. Yang kedua, batunya dapat membersihkan tempat keluarnya najis, dengan batasan bahwa najis yang dibersihkan tak lagi tersisa pada tempat keluarnya kecuali hanya sekedar bekasnya saja yang tidak bisa dihilangkan selain dengan air atau lainnya. Yang ketiga, najisnya belum mengering. Bila najisnya telah mengering, maka tidak bisa beristinja hanya dengan batu saja tanpa menggunakan air. Ini dikarenakan batu tidak bisa menghilangkan najis tersebut. Setelah kering, maka bila najis telah mengering secara keseluruhan atau sebagiannya, harus dibersihkan dengan menggunakan air. 4. Najisnya belum berpindah dari tempat yang ia kenai ketika keluar. Bila ada najis yang berpindah dan masih menyambung dengan tempat tersebut, maka wajib menggunakan air untuk menghilangkan najis tersebut secara keseluruhan. Namun bila najis yang berpindah itu tidak menyambung dengan tempat keluarnya, maka yang wajib dibersihkan dengan air hanyalah najis yang berpindah saja. Sedangkan najis masih tetap berada pada tempatnya, boleh dibersihkan dengan batu saja. Yang kelima, najisnya tidak terkena barang najis yang lain atau barang suci yang basah selain air keringat. Bila yang mengenainya adalah air keringat atau benda suci yang kering, seperti batu, kerikil, maka tidak mengapa. Namun, bila yang mengenainya adalah barang najis, baik basah maupun kering, atau barang suci yang basah, maka istinja mesti dilakukan dengan menggunakan air. Tidak bisa hanya dengan menggunakan batu saja. 6. Bagi orang yang buang air besar, najis yang keluar tidak melampaui bagian samping dubur, yakni bagian bokong yang apabila pada posisi berdiri maka akan menempel satu sama lain. Sedangkan bagi orang yang buang air kecil, najis yang keluar tidak melampaui ujung zakar. Bila itu terjadi, maka istinja yang dilakukan harus dengan air,
tidak bisa hanya dengan batu saja. Yang ketujuh, setelah atau sebelum beristinja. Menggunakan batu najis yang keluar tidak terkena air yang tidak dimaksudkan untuk membersihkan najis tersebut, meskipun air tersebut suci atau tidak terkena benda cair lain. Ini dikarenakan air atau benda cair tersebut bisa menjadi najis. Beranjak dari ini, maka apabila beristinja dengan menggunakan batu yang basah, tidak sah istinjanya, karena dengan basahnya batu tersebut dapat menjadikan batu itu najis dengan najisnya tempat yang dibersihkan. Kemudian batu yang telah jadi najis itu dipakai untuk beristinja, sehingga mengotori tempat yang dibersihkan tersebut. Bila ini yang terjadi, maka istinja harus dilakukan dengan air, tidak cukup dengan batu saja. Yang terakhir, yang ke-8, batu yang digunakan beristinja adalah batu yang suci. Maka tidak cukup bila beristinja hanya dengan batu, namun batunya mutanajis atau batu yang terkena najis. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.